semuanya, ketemu lagi ya bersama Kak Evi dalam pembelajaran matematika. Oke, di sini kita akan belajar lagi ya teman-teman. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan atau bisa juga disebut sebagai rasio. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita mulai. Oke. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai pengertian perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Nah, jadi perbandingan itu merupakan cara untuk membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Jadi untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya itu bisa memakai perbandingan. Nah, simbol dalam perbandingan ini disimbolkan dengan tanda titik dua atau bisa kita baca sebagai tanda banding atau berbanding ya. Oke, langsung aja kita contohkan ya. Nah, ini itu dibacanya 1 berbanding 2 atau juga 1 banding 2. Oke, nah itulah dia teman-teman tentang perbandingan ya. Pengertiannya, kemudian tandanya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai macam-macam perbandingan. Jadi dalam perbandingan itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama itu ada perbandingan senilai dan yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan senilai? Apa sih perbandingan berbalik nilai? Dan apa perbedaannya? Oke, untuk lebih jelasnya kita ke pengertiannya ya teman-teman. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Nah, ini untuk perbandingan senilai. Yang kedua, itu untuk perbandingan berbalik nilai. Itu perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya itu akan semakin kecil. Nah, dilihat dari pengertiannya ya teman-teman, kita sudah bisa membedakan antara senilai dan berbalik nilai ini. Nah, jadi ingat ya teman-teman, untuk senilai ini itu ketika besarannya semakin besar, maka besaran yang lain juga besar. Jadi kayak semakin besar, yang lainnya juga semakin besar. Nah, kebalikan dari senilai, kalau berbalik nilai itu ketika satu besarannya itu semakin besar, maka besaran yang lain itu akan semakin kecil. Jadi kayak yang satu semakin besar, yang satu semakin kecil. Kalau nggak sebaliknya, yang satu semakin kecil, yang lainnya semakin besar. Itu kan sama aja. Oke, untuk lebih bisa ya, agar kita lebih memahami, membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai, ini kakak ada studi kasus. Nah, ini studi kasus yang pertama. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Nah, ini tuh termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Coba kakak kasih waktu 3 detik ya untuk kalian menjawab. Oke, sudah? Oke, kita jawab ya. Nah, jawabannya adalah perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Ya kan misalnya kita bikin 100 pieces itu membutuhkan 5 menit. Misalkan kita membutuhkan lebih banyak, otomatis waktunya juga akan semakin banyak. Makanya disebut sebagai perbandingan senilai. Oke, lanjut ya. Untuk studi kasus yang kedua, ini ada kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Coba kalian kerjakan dulu ya selama 3 detik. Oke, gimana teman-teman? Udah? Nah, jawabannya adalah ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kan misalnya 2 orang itu diperkirakan akan selesai dalam 12 hari. Jadi misalnya ini kita tambah orangnya, otomatis kan waktunya akan berkurang, ya kan? Nah, makanya ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut ya. Nah, untuk studi kasus yang ketiga, ini ada sebuah peternakan
6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, udah? Nah, jawabannya adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena ini kan misalnya 6 ekor itu menghabiskan makanannya di 10 hari. Setelah ini kita tambah ya teman-teman, jumlah kambingnya, otomatis waktunya akan semakin berkurang. Kalau ini semakin banyak, maka harinya itu akan semakin berkurang. Makanya disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Oke, kakak harap kalian udah paham ya. Oke, untuk lebih lanjut, kita akan membahas mengenai soal-soal antara perbandingan senilai dan berbalik nilai agar kita lebih paham ya. Nah, dari studi kasus yang pertama ya, itu kan tadi termasuk perbandingan senilai. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini teman-teman, untuk studi kasus yang pertama, ini kan termasuk perbandingan senilai. Kemudian ada pertanyaan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2500 piece roti? Oke, kita langsung jawab aja ya. Nah, untuk memudahkan kita bikin sebuah tabel. Oke, tadi kan dalam studi kasusnya ya, itu suatu mesin dapat memproduksi 100 piece roti selama 5 menit. Nah, yang ditanya itu ketika memproduksi 2500 pieces itu berapa menit? Otomatis kan ini semakin banyak ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bikin suatu persamaan. Oke, untuk penyelesaian ya teman-teman, ingat kita bikin suatu persamaan. Nah, karena ini termasuk perbandingan senilai ya, maka kita bisa menggunakan rumusnya teman-teman. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Oke, mungkin kalian masih bingung ya kenapa kayak gini. Jadi kita misalkan teman-teman, untuk A ini itu sebagai roti, kemudian B ini sebagai waktu. Untuk A1 nya ini ya teman-teman, untuk awalnya roti yang pertama itu segini, kemudian A2 nya itu untuk yang ditanyakan, kemudian untuk B itu kan waktu, B1 nya untuk ini ya, waktu yang pertama, B2 nya ini yang kita tanyakan ya kan. Kita bisa misalkan sebagai X boleh. Oke, langsung aja kita samakan ya. A1 per A2 berarti 100 per 2500 sama dengan B1 per B2 berarti 5 per ini yang ditanyakan, kita misalkan sebagai X ya teman-teman. Oke, langsung aja kita hitung ya. Oke, untuk perhitungannya ini bisa kita kali silang ya teman-teman. 100 kali X, kemudian 5 juga dikali 2500. Nah, ini kan berarti 2500 dikali 5, 100 dikali X, 100 kali X kan 100 ya. Nah, untuk mencari X nya bisa kita cari dari X sama dengan yang ini tadi dikali ya, 2500 dikali 5, kemudian dibagi 100. Nah, ini bisa kita coret ya teman-teman. Yang nolnya kita coret. Oke, 25 dikali 5 itu hasilnya 125. Oke, jadi lama waktu untuk memproduksi 2500 piece roti itu waktunya adalah 125 menit. Nah, itu jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk yang kedua, oke, dalam studi kasus yang kedua ini kan kita tadi jawabannya itu perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi kan kakak mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, pertanyaannya, agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Oke, langsung aja kita selesaikan. Yang pertama kita sama ya, kita bikin tabel dulu agar memudahkan kita. Tadi diketahui ada 2 orang tukang itu menyelesaikan renovasinya dalam waktu 12 hari. Nah, kemudian yang ditanya itu dalam 4 hari itu membutuhkan tukang berapa? Otomatis kan ini akan semakin banyak ya teman-teman. Waktunya itu semakin singkat, kemudian jumlah tukangnya pasti akan semakin banyak. Nah, karena ini berbanding terbalik ya teman-teman, ingat kalau berbanding terbalik atau berbanding nilai itu kita harus membalik salah satu elemennya. Maksudnya gimana? Oke, dalam persamaan tadi kan ini A1 per B1,
A1 per A2 ya, oke maaf ya, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, kita bisa balik salah satu elemennya, mau yang ini boleh, mau yang A boleh, mau yang B juga boleh. Oke, misalkan ya. Nah, ini teman-teman. Ini kan artinya 2 per X ya. Ini kita misalkan sebagai X. 2 per X. Nah, untuk yang elemen ini kita balik teman-teman, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Awalnya 12 per 4 kalau dalam perbandingan senilai. Nah, kalau berbalik nilai kita balik ya. Nah, ini yang dibalik. 4 per 12. Oke, paham ya? Nah, lanjut teman-teman, kita langsung hitung aja. Seperti biasa ya teman-teman, kita kali silang. Oke, berarti untuk mencari X itu 2 kali 12 bagi 4 ya. Ini bisa 12 bagi 4, itu hasilnya kan 3 ya. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Berarti untuk mengerjakan rumah dalam waktu 4 hari itu membutuhkan pekerja atau tukang itu sebanyak 6 orang. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga, tadi juga termasuk perbandingan berbalik nilai ya. Di sini adalah di sebuah peternakan 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Jika jumlah kambing bertambah menjadi 15 ekor, berapa lama stok pakan akan habis? Oke, langsung aja kita selesaikan. Untuk yang pertama kita bikin tabel. Tadi ada 6 kambing itu menghabiskan makanannya itu selama 10 hari. Nah, kalau 15 kambing itu berapa hari? Otomatis kan harinya akan berkurang ya teman-teman. Ini bertambah kambingnya, harinya akan berkurang. Nah, makanya disebut perbandingan berbalik nilai. Ingat, dalam berbalik nilai itu persamaannya salah satu elemennya kita balik. Oke, langsung aja. Nah, ini kan 6 per 15 ya. Nah, yang dibalik yang ini aja. Berarti kan ini awalnya 10 per X kalau perbandingan senilai. Nah, ini kita balik. Jadi X per 10. Kayak gini ya teman-teman, kita balik. Kemudian tinggal kita hitung. Ini ya biasa, kita kali silang. Berarti untuk mencari X itu sama dengan 6 kali 10 dibagi 15. Nah, X-nya ketemu 4 teman-teman. Jadi, untuk 15 kambing ini waktu yang dibutuhkan untuk memakan stok makanannya itu selama 4 hari, menghabiskan makanannya itu selama 4 hari. Oke, jadi jawabannya 4 ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah paham mengenai materi tentang perbandingan? Oke, kakak harap kalian udah paham ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.